Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berisi tentang resensi jurnal sebagaimana bentuk penyelesaian tugas individu dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik yang diampuh oleh dosen Dr. Alfiandri Esos, MSI. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan meresensi sebuah jurnal. Dan sebelum melangkah lebih lanjut, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ricardo Prawinata Huta Barat dengan NIM 23011350012. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Administrasi Publik kelas A dan dengan nomor absen 44. Dan ini merupakan bentuk penyelesaian tugas individu dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik yang diampu oleh dosen pengampu saya oleh Bapak Dr. Alfiandri Esos, MSI. Dan langsung saja, sebelum kita meresensi sebuah jurnalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa sih itu resensi jurnal. Jadi gampangnya, resensi jurnal ini merupakan kegiatan penilaian baik itu dari segi pembahasannya, kemudian apa saja kekurangannya, apa saja kelebihannya, dan dengan memberikan kritik dan juga saran yang bersifat membangun, tidak menjatuhkan karya tersebut, dalam hal ini jurnal. Langsung saja, untuk jurnal yang saya resensi kali ini dengan berjudul The New Public Governance, atau dalam bahasa Indonesianya Tata Kelola Pemerintahan yang Baru, yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Stephen P. Osborne, yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh penerbit Routledge, Taylor, dan Francis Group. Dan link tautannya untuk mengakses lebih dalam, lebih jauh lagi sudah saya sisipkan di sini. Kemudian ada volume dan halamannya juga dengan volumenya 8, nomor 3 dan juga halamannya dari 337 sampai 387 atau lebih tepatnya 10 halaman. Dan keyword atau kata kunci yang bisa ditemukan di sini yaitu PA atau administrasi publik, New Public Management atau manajemen publik baru, dan NPG atau New Public Governance, tata kelola pemerintahan yang baru. Dan 4 poin yang saya highlight di sini yaitu ada sinopsis, kelebihan, kekurangan, dan juga ada analisis kritis dan juga saran atau rekomendasi. Dan perlu diketahui sebagai awal sebelum kita membahas sinopsisnya, ada 3 kata kunci yang seperti saya katakan tadi, yaitu administrasi publik, kemudian ada New Public Management, ada New Public Governance. Yang pertama kita membahas public administration-nya dulu. Administrasi publik ini merupakan proses kerjasama di mana sumber daya dan personal publik diorganisir untuk memformulasikan dan mengimplementasikan serta mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Jadi kita bisa nge-highlight di sini ada proses kerjasama di mana sumber daya dan personal publik itu diorganisir, diformulasikan untuk mengimplementasikan dan mengelola keputusan publik. Kemudian kita masuk ke New Public Management, yaitu konsep di mana sumber daya manusia ini dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dengan menempatkannya sesuai bidangnya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Seperti yang kita tahu, New Public Management ini terlahir bukan tanpa alasan. Ada evolusi administrasi publik yang berawal dari Old Public Administration, yang dimana sumber daya manusia di situ dijadikan seperti sapi perah atau mesin tanpa memperdulikan kesejahteraannya. Oleh karena itu muncullah New Public Management ini untuk mensejahterakannya, menempatkannya sesuai dengan bidangnya. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, the right man in the right place. Orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Yang tujuannya untuk apa? Ya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tinggi. Setelah NPM ini muncullah beberapa evolusi lagi seperti New Public Service, kemudian ada Publicness, dan yang terakhir adalah New Public Governance. Yang dimana konsep baru ini dimana menekankan perlunya adanya kolaborasi antara government, business, dan juga civil society untuk menyelesaikan permasalahan publik yang semakin kompleks. Jadi sekarang itu perlunya penekanan kolaborasi di sini antara pihak pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil untuk menyelesaikan permasalahan publik yang semakin kompleks saat ini. Kemudian kita masuk ke sinopsisnya. Jurnal ini secara keseluruhan membahas konsep perkembangan evolusi konsep pengelolaan pemerintahan dan manajemen publik, baik itu administrasi publik dan juga New Public Management,
menuju tahap peralihan New Public Governance. Permasalahan yang dibahas oleh Osborne sebagai penulis di sini, baik administrasi publik maupun New Public Management, sebagai konsep paradigma yang terbatas dan tidak memiliki kemampuan dalam menangani manajemen tata kelola pelayanan publik secara menyeluruh, dan administrasi publik ini berfokus hanya pada aspek politik saja, serta kompleksitas proses penentuan kebijakan. Sementara di New Public Management ini berfokus pada manajemen bagian internalnya saja, baik itu dari segi penghematan sumber daya dalam memberikan layanan publik. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana keterbatasan dari administrasi publik dan juga New Public Management dalam membahas menangani manajemen yang semakin kompleks, yang semakin menyeluruh, dan keterbatasan itu digantikan oleh New Public Governance. Kemudian ada lanjutannya, keduanya tidak mampu untuk menangani kompleksnya tata kelola pemerintahan yang semakin maju dan modern. Dengan demikian, hasil jurnal ini memberikan adanya pergeseran pandangan atau paradigma dari New Public Management menuju konsep baru tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan kolaboratif, yaitu New Public Governance, serta pentingnya terus mengkaji, mengolah, dan mengembangkan teori praktik dalam bidang administrasi dan manajemen publik. Dari bisa kita simpulkan dari sinopsis ini, evolusi dari terbatasnya public administration dan New Public Management dalam mengelola pelayanan publik yang semakin kompleks, yang semakin holistik, membuat keterbatasan mereka harus digantikan oleh New Public Governance yang memiliki kemampuan capable untuk menangani permasalahan publik dengan menawarkan konsep yang lebih inklusif dan kolaboratif menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran atau sinopsis dari jurnal yang diterbitkan, yang ditulis oleh Stephen Osborne. Kemudian kita masuk ke kelebihannya. Ada 5 kelebihan di sini. Yang pertama, jurnal ini menempatkan administrasi publik dan New Public Management sesuai dan jelas, sehingga memberikan pemahaman yang tentang bagaimana paradigma tersebut muncul dan berkembang dari administrasi publik yang tradisional menuju New Public Governance yang lebih modern. Yang kedua, jurnal ini mampu mengusulkan konsep pendekatan yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh melalui New Public Governance, yang mampu menangani kompleksnya pengelolaan pemerintahan modern dengan lebih baik daripada paradigma yang ada sebelumnya, yaitu administrasi publik dan New Public Management. Yang ketiga, jurnal ini menunjukkan bahwa paradigma New Public Management dipelajari secara menyeluruh dalam upaya untuk mengembangkan konsep tata kelola pemerintahan baru yang lebih inklusif dan kolaboratif, yaitu New Public Governance. Yang keempat, dalam konteks kebijakan publik, manajemen organisasi publik memiliki hubungan kesamaan antara praktik dan yang signifikan. Dengan munculnya kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam memberikan panduan bagi mereka, para praktisi, para expert yang ahli di bidangnya, dalam membuat dan memformulasikan suatu kebijakan yang lebih responsif dan efektif. Jadi terlihat di sini ada kolaborasi antara 3 faktor tadi. Yang pertama adalah government, bisnis atau sektor swasta, dan civil society atau masyarakat sipil. Yang terakhir adalah dengan memberikan kritik dan evaluasi, administrasi publik dan New Public Management, serta adanya pergeseran ke paradigma yang lebih baru, yaitu New Public Governance, membuka ruang bagi orang lain yang ingin diskusi atau brainstorming dalam mengungkap pikirannya lebih lanjut tentang konsep administrasi dan manajemen publik. Jadi di jurnal ini dibahas nih kritik dan evaluasi terkait dengan public administration dan New Public Management yang berujung pada munculnya lahirnya konsep baru, yaitu New Public Governance, yang membuka ruang untuk para expert untuk lebih menggali lebih dalam lagi, bertukar pikiran tentang konsep ini. Kemudian kekurangan dari jurnal ini, dilakukan penelitian yang terbatas akan data empiris dan bersifat konseptual, serta tidak melibatkan pengumpulan data observasi atau pengamatan langsung di lapangan atau seperti data-data kuantitatif dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa hasil temuan tidak didukung oleh bukti empiris di lapangan. Kedua, isi keseluruhan jurnal ini tidak dibahas
tantangan-tantangan praktis dalam mengimplementasikan pendekatan New Public Governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, meskipun maksud dari jurnal ini mengusulkan New Public Governance yang lebih holistik, namun tetap saja ada keterbatasan ruang lingkup dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep implementasi New Public Governance itu sendiri. Keempat, jurnal ini tidak memuat bagaimana paradigma public administration, new public management, dan juga new public governance ini diimplementasikan di berbagai negara. Contohnya seperti negara-negara besar di Eropa, Amerika Serikat, Belanda, kemudian negara-negara besar di Asia seperti Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada langkah-langkah operasional yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan praktisi dalam mengimplementasikan pendekatan new public governance itu sendiri. Kita masuk ke analisis kritisnya. Jurnal ini secara konkret membahas tentang bagaimana New Public Governance ini hadir sebagai respon terhadap paradigma administrasi publik dan New Public Management yang terbatas dan tidak mampu secara holistik menangani manajemen tata kelola pelayanan publik yang baru. Osborne menempatkan PA dan NPM dalam konteks historis dan menunjukkan bagaimana paradigma tersebut bisa berkembang dari administrasi publik yang tradisional menuju yang lebih baru yaitu NPG New Public Governance. Namun, keseluruhan isi jurnal ini berfokus pada analisis konseptual, literatur, yang membuat kurangnya akan pengumpulan data empiris dan observasi di lapangan, sehingga hasilnya kurang maksimal, terutama dalam mengimplementasikan di situasi-situasi tertentu. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam implementasinya, di mana tidak ada dibahas apa saja tantangan-tantangannya, dalam pengelolaannya, kemudian dan lain sebagainya. Dan meskipun Osborne mengusulkan NPG atau New Public Governance yang lebih holistik, tetapi pemahaman konsepnya tidak dijelaskan secara detail. Jadi New Public Governance ini hanya dikenalkan doang gitu, gak ada dijelaskan secara detail bagaimana implementasinya, apa saja hambatan atau tantangan yang bisa dihadapi, bagaimana solusinya, dan lain sebagainya tidak dibahas. Dan kemudian ada saran, yaitu perlu menerapkan pengumpulan data empiris dan observasi di lapangan yang kemudian diuji dan dikonfirmasi validitasnya dan bukan sekedar teori belaka. Penting mencantumkan apa saja tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan New Public Governance agar bisa memonitoring dan mengevaluasi praktik efektivitas dari implementasi New Public Governance itu sendiri. Dan yang terakhir, perlu melakukan penelitian kolaboratif dan studi kasus antara akademisi, masyarakat, dan praktisi supaya hasilnya itu lebih maksimal dan dapat diterjemahkan ke dalam praktik dan kebijakan yang lebih efektif dan menambah analisis yang lebih mendalam terkait implementasi New Public Governance sendiri. Jadi retensinya lebih ditekankan lagi, secara berkala lagi agar hasilnya dapat lebih maksimal. Dan untuk referensi dari jurnal ini sebagai pembanding, saya mengambil dari judul Commentary What is Governance yang diterbitkan oleh Wiley Periodicals ENC, dan link cantumnya sudah saya cantumkan di sini, bisa diakses untuk lebih dalam lagi, yang ditulis oleh Francis Fukuyama. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya berikan terkait resensi dari jurnal yang saya bawakan kali ini. Intinya jurnal ini sudah jelas membahas bagaimana evolusi dari public administration, new public management yang tidak bisa mengelola keterbatasan mereka akan mengelola kebijakan pelayanan publik yang semakin kompleks dan semakin holistik. Dan oleh karena itu dilahirkanlah konsep baru yang dinamakan New Public Governance yang merupakan konsep yang bisa menangani secara keseluruhan masalah pelayanan publik tata kelola yang ada secara holistik dan menyeluruh. Namun ada beberapa kekurangan yang bisa ditingkatkan, diimprove lagi di dalam jurnal ini, seperti menyertakan data-data atau penelitian lebih lanjut dan juga lain-lain sebagainya agar bisa memaksimalkan dan membaguskan lagi jurnal ini. Itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.